Film ini bercerita tentang seorang polisi yang memperjuangkan keadilan karena keluarganya tewas akibat musuh-musuh yang diciptakannya sebagai polisi yang membuatnya mengubah identitasnya demi keselamatan dirinya dan putrinya. Namun musuh-musuhnya akhirnya mengetahui identitas barunya yang memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Cerita film diawali dengan diperkenalkan seorang wakil komisaris polisi bernama Vijay Kumar. Kebengisannya tidak mengampuni bentuk apapun tindak kejahatan, membuat sosok Vijay sangat disegani musuhnya. Begitu juga sangat dicintai masyarakat, karena kerap kali membantu orang-orang yang tertindas. Di hari itu, ia dibawa oleh ibunya karena akan dijodohkan dengan seorang wanita. Namun wanita tersebut menolak menikah dengan Vijay, karena ia sudah mempunyai pacar. Begitu juga dengan Vijay yang tidak tertarik dengan wanita tersebut. Sepulang dari sana, di lampu merah, Vijay mendapati seorang anak kecil yang meminta kepada Vijay untuk membeli tisunya. Vijay bertanya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" Anak itu enggan menjawab. Lalu ibu Vijay memberinya uang. Namun anak tersebut menolak dan berkata uang tersebut tidak akan berguna baginya. Kalau ada, berikan saja makanan. Saudara anak itu datang dan melarang Vijay berbicara dengan mereka. Karena itu dilarang preman setempat dan anak itu akan mendapatkan hukuman. Preman tersebut datang mengingatkan kepada Vijay untuk tidak mencampuri urusannya atau ia akan membunuh Vijay. Lalu Vijay meminta kepada ibunya untuk menunggu di dalam mobil. Sedangkan Vijay akan membereskan preman-preman itu. Ternyata jumlah preman tidak sedikit yang Vijay kira. Namun dengan kebengisannya, sedikit pun Vijay tidak gentar dan melawan semua preman itu. Dan inilah yang terjadi. Para preman tersebut takluk di tangan Vijay, lalu dibawa ke rumah sakit dan diobati oleh dokter bernama Mitra. Mitra menanyakan kepada preman siapa yang melakukan ini semua. Preman tersebut menjawab bahwa ini semua ulah seorang perwira polisi. Mendengar itu, Mitra meminta untuk membawakan perwira polisi tersebut. Vijay datang ke hadapan Mitra. Di sini Mitra marah-marah karena Vijay telah membuat mereka babak belur. Bagaimana seandainya mereka lumpuh? Namun di sini Vijay kembalikan omongan. Bagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan sebanyak 70 anak kecil yang dijadikan budak oleh preman tersebut, yang dimana membuatnya mengemis di jalan. Anak-anak kecil telah diberi perawatan. Di sini anak kecil itu meminta kembali tawaran Vijay yang akan menyekolahkannya. Lalu Vijay meminta asistennya bernama Rajendran untuk membawa seluruh anak-anak kecil ke rumahnya untuk diberikan perawatan dan pendidikan. Melihat itu semua, Mitra tersipu malu karena telah berprasangka buruk kepada Vijay. Mitra menanyakan kepada Vijay apakah dia sudah mempunyai pasangan. Vijay lalu menjawab dengan salting, "Tidak." Mitra akan kembali bekerja. Ia mengajak Vijay bertemu malam selepas ia bertugas. Malam harinya selepas bekerja, mereka berdua bertemu di sebuah bis. Mereka berdua berkenalan hingga mereka berdua lebih dekat. Tak hanya itu, Vijay mengenalkan Mitra kepada ibunya, menandakan keseriusan dalam hubungan mereka berdua. Dari keduanya mempunyai kesamaan, di mana Mitra yang menginginkan sosok seorang ibu mengingat ibunya yang sudah tiada. Begitu pula dengan ibu Vijay menginginkan seorang putri, dan seolah mereka berdua melengkapi kekurangan dari keduanya. Dan pada akhirnya, ibu Vijay menyetujui hubungan mereka berdua. Di malam harinya, Vijay kedatangan seorang kakek ingin mengajukan keluhan bahwa putrinya bernama Raji sudah 3 hari belum pulang. Vijay menanyakan, selama 3 hari itu, apakah kakek tidak mengajukan keluhan kepada polisi terdekat? Si kakek menjawab, ia sudah melaporkan keluhannya, namun polisi meminta bayaran untuk bisa menemukannya. Lalu Vijay menanyakan kapan terakhir kali Anda berbicara dengan Raji. Si kakek menjawab, pada Rabu malam sekitar jam 8-an. Raji mengatakan akan kembali ke rumah dalam 1 jam. Namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari Raji. Kemudian Vijay langsung mendatangi di mana Raji bekerja. Memeriksa semua rekaman CCTV, terdapat rekaman ketika Raji hendak keluar pukul 8.30 malam. Lalu Vijay pergi ke gerbang. Dengan instingnya, ia mencoba menelusuri Raji. Satu pedagang mengatakan antara jam 8 sampai jam 9, Raji selalu mengisi daya HP ke tokonya, yang kemudian pergi ke halte bis. Vijay mencurigai sebuah kebun di belakang. Lalu ia mengarahkan polisi dan anjing pelacak, namun tidak mendapatkan hasil apapun. Mendatangi halte bis untuk memeriksa rekaman CCTV. Di sana satu anggota polisi menemukan ponsel Raji dan ID card-nya.
yang kemungkinan dibuang oleh seorang di dekat halte bis. Lalu Pijay menyuruh untuk memeriksa di rekaman CCTV. Terlihat kendaraan yang melewati jalan halte pada setengah 9 sampai jam 9, terdapat 2 sepeda motor dan 1 mobil Audi yang melaju kencang. Lalu Pijay menyuruh untuk menemukan pemilik mobil tersebut. Di keesokan harinya, Raji ditemukan tergeletak oleh seorang pengembala, lalu dilarikan ke rumah sakit. Lalu Pijay mendatangi rumah sakit. Hasil investigasi bahwa korban diperkosa selama 3 hari dengan kejam. Ia kehilangan banyak darah dan juga alat vitalnya rusak. Untuk menghancurkan bukti dengan kejam, pelaku memasukkan karat besi ke alat vitalnya. Di tengah koma, Pijay dengan secara perlahan dan lembut menanyakan kepada Raji, siapa yang telah berani melakukan ini semua. Kenapa ia bertanya? Karena pelaku pantas mendapatkan hukuman yang berat atas perilakunya, sehingga tidak akan ada lagi korban selanjutnya. Pijay mengatakan kepada Raji, anggap saja Pijay sebagai saudara Raji, agar ia bisa bergegas menghukum pelakunya. Raji menjawab, yang melakukan ini semua adalah Aswin, anak menteri bernama Panama Malai. Namun setelah itu, tak berselang lama, Raji menghembuskan napas terakhirnya. Setelah pemakaman, ayah Raji memohon kepada Pijay untuk menyeret pelaku ke pengadilan, serta memberikan hukuman yang lebih berat atas apa yang dilakukan kepada Raji. Lalu Pijay mendatangi rumah Panama Malai, meminta untuk menyerahkan putranya yang telah melakukan perbuatan kejam. Namun Panama juga tidak tahu keberadaan putranya karena sudah 3 hari belum pulang. Pijay menegaskan, apapun itu alasannya, ia akan tetap menangkap Aswin dan memberikan hukuman yang setimpal. Mendengar hal itu, Panama mengatakan, silahkan saja lakukan tugas Anda, namun ingat, tangkap saja Aswin, jangan pernah coba untuk menyentuhnya. Di sore harinya, Pijay dan Rajendran berjalan santai dan menepi di sebuah jembatan. Rajendran mengeluh kenapa kasus ini malah menemui jalan buntu. Ia sangat kasihan kepada ayahnya Raji, yang hari ke hari bersedih karena pelaku belum ditemukan. Pijay bertanya kepada Rajendran, apa yang akan dilakukan Rajendran ketika ia berhasil menangkap pelaku. Rajendran menjawab, ia akan memukulinya hingga memar, melukai wajahnya hingga tidak dikenali, lalu menggantung di bawah jembatan. Mendengar hal itu, Pijay menyuruh Rajendran untuk melihat ke bawah jembatan. Rajendran dibuat terkejut, ternyata si pelaku telah tergantung di bawah jembatan. Ternyata Pijay dengan cara sempurna telah menangkap dan memberikan hukuman seperti apa yang dikatakan oleh Rajendran. Investigasi dilakukan. Panama datang menanyakan kepada Pijay di mana Aswin. Pijay menunjukkan jasad Aswin yang sudah terbungkus. Melihat itu membuat Panama sangat terpukul. Hasil investigasi dokter mengatakan bahwa ini pembunuhan brutal. Jasad Aswin wajahnya patah dengan besi. Ada tanda bahwa Aswin disiksa selama 3 hari. Dan alat kelaminnya juga telah dipotong sebelum kematiannya. Mendengar keterangan dari dokter, Panama mengajak Pijay berbicara 4 mata. Panama mengatakan ia meyakini bahwa Pijay lah yang telah melakukan ini semua kepada Aswin. Panama akan membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat Pijay kepada putranya. Pijay mengatakan, oh silakan saja. Jika memang Panama menemukan bukti bahwa Pijay lah yang melakukan ini semua, siapapun pelakunya memang Aswin pantas diberi hukuman atas perbuatannya. Di keesokan paginya, Pijay dibawa oleh Mitra ke hadapan ayahnya, di mana di sana Pijay menyampaikan maksudnya bahwa ia berniat untuk menikahi Mitra. Lalu Pijay memberikan secangkir kopi kepada ayahnya. Untuk pembuktian, jika ayah Mitra menerima kopi tersebut, tandanya ia juga merestui hubungan mereka berdua. Namun tiba-tiba anak buah Panama menyerang mereka. Untungnya tidak ada satupun yang terkena tembakan. Pijay langsung membawa mereka ke tempat yang aman. Ia berhasil menghabisi anak buah Panama. Namun ayah Mitra malah membawa pulang Mitra. Karena berhubungan dengan polisi hanya akan mendatangkan resiko besar. Dengan kesal, Pijay langsung mendatangi Panama. Karena Panama yang telah berani mengganggu pertunangannya. Di sini Pijay menegaskan bahwa anak buah kiriman Panama tidak sama sekali mempan untuk dirinya. Mengingatkan jika Panama terus mengganggu kehidupannya, Pijay tidak akan membiarkan hidup Panama menemukan kedamaian. Setelah kepergian Pijay, Panama memerintahkan adiknya bernama Ratnam untuk segera membuat rencana pembunuhan Pijay. Beberapa hari kemudian di malam harinya, Pijay menemui Mitra yang tengah pulang bekerja. Mengingat mereka cukup lama tidak bertemu, Pijay menanyakan kenapa Mitra menjauh darinya. Di sini Mitra mengatakan sekiranya hubungan kita tidak akan terwujud jika Pijay masih menjadi seorang perwira polisi. Memang Pijay seorang pahlawan untuk kota,
tetapi tidak untuk keluarga, hanya akan membawa resiko besar untuk keluarganya nanti. Mendengar hal itu, Pijay meminta kesempatan terakhir kepada Mitra. Mitra tidak menanggapinya, namun tidak berselang lama Bajai berhenti. Mitra menghampiri Pijay kembali bahwa sulit untuk jauh darinya. Di sini Pijay mengatakan, jauh di dalam cintaku padamu, itulah caraku mencintai karirku sebagai polisi. Pijay tidak mau kehilangan keduanya. Mendengar itu, membuat hati Mitra luluh kembali ke pelukan Pijay. Singkat cerita, Pijay dan Mitra menikah. Beberapa bulan kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nipi. Di rumahnya, Mitra mengatakan berkat Pijay, ia menjadi lebih sempurna. Suami yang penuh kasih dan ibu mertua yang melakukan dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Mitra memiliki impian meminta kepada Pijay untuk membawa dirinya dan anaknya tinggal di sebuah pedesaan yang sunyi penuh kedamaian, jauh dari internet, supaya mereka punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Nantinya di sini Pijay akan mengantarkan Nipi sekolah setiap harinya dengan sepeda motor. Kita bertiga akan lebih hidup bahagia di sana. Namun tiba-tiba Mitra ditembak hingga tak sadarkan diri. Ternyata Panama dan anak buahnya datang menyiksa Pijay. Menyeret mereka berdua yang sudah tak berdaya. Tak hanya itu, Ratna menembak ibunya Pijay hingga tewas, dan kejamnya membiarkan Nipi di genangan air sendirian hingga tenggelam. Lalu anak buah Panama menaruh gas kecil di microwave dan menyalakan kompor lalu langsung pergi. Tak tersadar dari pingsannya. Mendengar Nipi menjerit, ia langsung bergegas pergi dengan tubuh yang sudah tak berdaya. Terkejut melihat ibu mertua yang sudah meninggal, lalu menyelamatkan Nipi, membangunkan Pijay dan berkata, meminta untuk yang terakhir kalinya, jika nantinya Pijay tetap menjadi seorang perwira polisi, tinggalkan Nipi di sini. Namun jika memang Pijay seorang ayah yang baik, bawa Nipi ke dalam seperti impianku. Setelah itu Mitra meninggal dunia di pangkuan Pijay. Pijay sangat bersedih tak berdaya. Bagaimanapun ia harus menyelamatkan Nipi. Tak berselang lama gas meledak dengan hebat, membuat rumah hancur berkeping. Atas kejadian tersebut, media digemparkan dengan kematian Pijay Kumar. Semua orang mengira bahwa Pijay telah meninggal dalam kejadian tersebut. 5 tahun kemudian, terungkap ternyata Pijay Kumar masih hidup. Ia berganti identitas menjadi Joseph. Di sana ia membesarkan Nipi sendirian, seperti mana yang diimpikan oleh Mitra. Di pagi harinya selalu mengantarkan Nipi sekolah dengan sepeda motornya. Meski sering terlambat, hal itu membuat guru bernama Ibu Ani merasa heran. Kenapa sering terlambat? Namun ia tak bisa memarahinya, karena tertarik kepada Pijay. Kerap kali Nipi sering kali menjodohkan Ibu Ani dengan Pijay. Bersama asisten setianya, Pijay membuka usaha dagang roti. Suatu hari Pijay terlambat menjemput Nipi. Nipi kesal menceritakan bahwa temannya bernama Kuta telah memukulnya. Pijay menanyakan apakah Nipi membalasnya. Nipi menjawab tidak, karena Pijay selalu mengajarkan kasih sayang, bukan perkelahian. Pijay mengatakan jika Nipi tidak bersalah, berikan pelajaran kepada Kuta, sehingga Kuta menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya kepada Nipi atau orang lain. Mendengar itu, lalu Nipi pergi untuk memberikan pelajaran kepada Kuta. Keesokan paginya, Ibu Ani datang untuk menjemput Nipi. Pijay terbangun dan mengucapkan I love you kepada Nipi. Di sini Ibu Ani kegeeran. Dia kira Pijay yang mengucapkan itu kepada dirinya. Tak berselang lama, Pijay mendapatkan kabar bahwa Nipi kecelakaan di dekat rel kereta api. Ia bergegas langsung ke rumah sakit. Di sana, ia memarahi Ibu Ani. Semua ini gegaramu. Siapa yang menyuruhmu untuk membawa Nipi? Ternyata Nipi tidak kenapa-napa. Ia menceritakan Ibu Ani telah menyelamatkan dirinya dari preman-preman, sehingga Ibu Ani terluka di tangannya. Lalu Pijay kembali menghampiri Ibu Ani dan meminta maaf karena telah menyalahkannya. Tak lama itu polisi datang meminta kepada Pijay untuk datang ke kantor polisi atas laporan yang dibuatnya. Pijay keheranan, ternyata yang membuat laporan adalah Ibu Ani. Mendengar itu, Pijay kesal kenapa Ibu Ani membuat laporan mengatasnamakan Nipi. Dia menjawab, karena takut preman-preman menyelkai Nipi kembali. Tak terima, Pijay didampingi Ibu Ani datang ke kantor polisi untuk mencabut kembali laporan tuduhan terhadap preman. Pijay menandatangani pencabutan laporan tersebut. Tak lama itu, inspektur datang menanyakan karena merasa pernah bertemu dengan Pijay saat training kepolisian. Namun Pijay berdalih menjawab bahwa namaku Joseph. Mungkin Pak Inspektur itu hanya salah lihat, karena Pijay juga tinggal di desa ini dan berjualan roti. Lalu Pijay pergi. Pak Inspektur berteriak dengan menyebut nama Pijay Kumar. Sialnya Pijay malah menoleh. Hal itu membuat Ibu Ani curiga dan heran.
Pulang dari sana, Ibu Ani langsung mencari tahu siapa sebenarnya nama Pijay Kumar yang disebutkan Pak Inspektur. Sedangkan di rumah Pijay berdatangan preman karena Pijay yang telah membuat laporan kepada polisi. Pijay menjelaskan bahwa membuat laporan bukan dirinya, tetapi Ibu Ani. Preman yang tetap tidak terima menghajar Pijay dan terjadilah perkelahian. Di sisi lain, Ibu Ani sudah mendapatkan informasi tentang Pijay Kumar dan juga kehidupan masa lalunya. Ibu Ani langsung datang ke rumah Pijay dan terkejut dengan Pijay yang sudah menghabisi para preman-preman itu. Pijay memberikan isyarat kepada Ibu Ani yang sudah mengetahui dirinya, meminta untuk tidak beritahu kepada Nipi. Ibu Ani yang penasaran menanyakan kebenarannya ke Rajendar, apa yang sebenarnya terjadi kepada kehidupan Pijay dan Mitra karena ia peduli dengan Nipi. Rajendar menjelaskan bahwa benar Joseph adalah Pijay Kumar, seorang polisi bengis. Kehidupannya hancur di saat ia berurusan dengan seorang menteri bernama Panama Malay. Mitra dan ibunya tewas atas balas dendamnya Panama kepada Pijay, karena Pijay telah menghukum anaknya Panama hingga tewas, dan dia di sini sekarang untuk menjalankan sebagaimana impiannya Mitra. Mendengar cerita pedihnya kehidupan keluarga Pijay, Ibu Ani meneteskan air matanya. Beralih kepada Pijay yang mendatangi ketua preman untuk meminta maaf karena ia telah menghajar anak buahnya. Ia tak sepenuhnya bersalah. Yang dilakukannya hanya melindungi putrinya. Ketua preman berjanji tidak akan mengganggu putrinya lagi. Setelah Pijay pergi, ketua preman menyuruh anak buahnya mencari tahu latar belakang siapa Pijay. Keesokan paginya, Pijay mengantarkan Nipi kunjungan sekolah. Ia khawatir karena tidak bisa mendampingi Nipi. Nipi pergi bersama teman-temannya. Tak lama dari itu, ia mendapatkan telepon. Ternyata yang menelpon adalah Panama. Ia mengetahui bahwa Pijay Kumar masih hidup. Ia mengatakan bahwa bis yang ditumpangi Nipi sudah bagian dari rencananya. Bis itu terjun dari atas jembatan. Melihat itu, Pijay jadi langsung berlari lompat untuk menyelamatkan mereka. Dibantu nelayan, Pijay berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam bis. Nipi berhasil diselamatkan. Namun ia sangat merasa bersalah karena harus melibatkan orang-orang yang tak bersalah. Tak lama ia mendapatkan telepon dari Panama, di mana Panama mengatakan sepupu itukah Pijay bersembunyi dari ketakutan dan mengatakan bahwa Panama sedang berada dalam perjalanan untuk membunuh Pijay. Setelah mendapatkan telepon itu, ia merasa ditantang. Jiwa perwiranya meronta-ronta bangkit kembali. Di malam harinya, Pijay mendatangi kantor polisi dengan mengenakan kembali seragam perwiranya. Dengan tegas, Pijay memberikan hukuman setimpal kepada Kari, lalu menggantungkannya di atap rumah. Melihat itu, Ganesan pingsan karena kaget. Di keesokan paginya, investigasi dilakukan. Ketua komisaris langsung turun tangan, menanyakan ke Ganesan siapa yang membunuh Kari, karena satu-satunya orang yang bersama Kari ialah Ganesan. Ganesan menceritakan bahwa yang membunuh Kari adalah Pijay Kumar. Mendengar jawaban tersebut, si ketua tidak percaya. Bagaimana bisa orang mati hidup kembali? Malah menyuruh anggota membawa Ganesan untuk diperiksa psikologinya. Melalui media, semua orang digemparkan dengan kembali munculnya Pijay Kumar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun jika memang terjadi, mereka sangat bahagia. Karena Pijay kerap kali membela orang-orang yang tertindas dan menegakkan keadilan. Panama yang melihat berita tentang isu Pijay, ia menuduh bahwa ini semua hanya sandiwara belaka Departemen Kepolisian untuk melengsarkan dirinya dengan mengkambing hitamkan Pijay secara misterius. Konflik internal pun terjadi, di mana antara adik dan kakak sedang tidak akur. Atas terbunuhnya Kari, Ratna menuduh ini semua hanya permainan Punama saja yang ingin meredupkan proyek yang telah Ratna bangun. Namun Panama mengatakan saya juga korban. Ia mengingatkan setelah ini incaran Pijay adalah dirinya dan Ratnam. Namun Ratnam tidak percaya, malah menuduh kembali Panama yang telah merencanakan pembunuhan kepada dirinya. Ratnam pergi ke proyek karena mendapatkan kabar tentang tewasnya pegawai. Sontak membuat seluruh pegawai ketakutan dan mengajukan undur diri dari proyek tersebut. Namun Ratnam membisikkan kepada Mandor untuk menaikkan gaji para pegawai supaya mereka mau kembali bekerja dengan mengatakan mereka orang butuh uang. Jika gaji dinaikkan, yakin mereka tak akan mundur. Lalu Mandor mengumumkan kenaikan gaji. Tentu mendengar hal itu, para pegawai mau tak mau harus kembali bekerja karena untuk kebutuhan hidupnya.
Malam harinya, para pengawal Ratnam dikejutkan dengan sosok misterius yang tak lain dan tak bukan itu adalah Vijay Kumar. Lalu mereka mencari sosok misterius itu dan inilah yang terjadi. Lalu Vijay mendatangi ruangan Ratnam. Dia kembali mengingat di mana dulu Ratnam membunuh ibunya. Lalu dia memberikan hukuman yang setimpal untuk Ratnam. Vijay memfataliti Ratnam hingga membuatnya tewas di tempat. Di keesokan paginya, investigasi dilakukan. Panama yang melihat Ratnam tewas, ia sangat ketakutan. Ia yakin yang melakukan ini sudah pasti Vijay Kumar. Ketua komisaris mengatakan mereka bisa menangkap Vijay dengan cara menjebak Ranjedar, Nipi, dan Ibu Ani. Melalui perantara Ranjedar, Vijay dapat ditangkap. Di sana Panama mengatakan, kau mencoba untuk membunuhku setelah tewasnya Kari dan Ratnam, namun tidak semudah itu. Faktanya sekarang Vijay lah yang terjebak dalam perangkat Panama. Mendengar hal itu, Vijay malah tertawa, sembari mengatakan justru Panama lah yang terperangkap dalam jebakan Vijay. Lalu Panama memanggil Rajendar, Nipi, dan Ibu Ani yang sudah disandra. Melihat ayahnya yang sudah tak berdaya, Nipi sangat bersedih dan menanyakan siapa mereka, ayah. Vijay mengatakan mereka semua orang yang telah membunuh ibumu dan ibuku. Lalu Nipi menanyakan apakah mereka menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Vijay mengatakan mereka tidak mengerti dengan hal itu. Lalu Nipi meminta kepada Panama untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Panama menjawab ia akan meminta maaf setelah membunuh Vijay. Mendengar hal itu, Nipi kesal kepada Panama lalu menyuruh ayahnya untuk beraksi. Dan pertarungan pun dimulai. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Panama, Vijay mengatakan membunuhmu tidak sulit. Juga mengatakan kepada Panama, Vijay yang telah berhasil menjadi seorang ayah yang hebat, di mana Nipi masih memberi kesempatan kepada Panama untuk meminta maaf. Meskipun Nipi tahu Panama yang membunuh ibunya. Berbeda dengan Panama yang gagal menjadi seorang ayah, di mana Panama malah membela dan melindungi putranya ketika melakukan kesalahan dan kriminal. Tak lama dari itu, pasukan khusus datang untuk memeriksa karena merasa telah terjadi keributan di sana. Mereka tidak mendapatkan jejak apapun, namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jasad Panama yang digantung dengan lehernya yang telah digorok. Konferensi pers dilakukan. Ketua Komisaris mengatakan kepada media bahwa polisi akan segera menyelidiki tentang kasus pembunuhan tersebut dan menangkap pelakunya. Satu jurnalis mengatakan tentang isu rumor Vijay Kumar. Ketua Komisaris menyangkal, bagaimana bisa orang yang sudah mati hidup kembali. Jurnalis yang lain menyimpulkan bahwa korban ialah orang-orang yang kebal hukum. Ini hanya strategi Departemen Kepolisian untuk menyiapkan para penjahat yang kebal hukum dengan taktik hantu. Mendengar hal itu, Ketua Komisaris mengatakan, mulai sekarang kau jangan jadi jurnalis dengan menulis, tapi berimajinasilah. Hal itu membuat semua orang tertawa. Satu jurnalis yang lain juga mengatakan, benar atau tidaknya tentang rumor kembalinya Vijay Kumar. Yang terpenting adalah berkat bayang-bayang Vijay Kumar, kejahatan di kota ini semakin berkurang. Ketua Komisaris selalu masuk ke ruangannya. Kenapa orang-orang terus menanyakan Vijay Kumar? Yang ternyata Ketua Komisaris dari awal sudah tahu bahwa Vijay Kumar belum mati. Vijay Kumar dan Komisaris bekerja sama untuk melenyapkan orang-orang yang kebal dari hukum. Beberapa tahun kemudian, Nipi telah tumbuh dewasa dan Ibu Ani dijadikan istrinya. Sedangkan Rajendran tetap menjadi asisten setianya dan film pun berakhir. Pesan yang bisa disampaikan dalam film ini yaitu, jika kalian mempunyai jabatan, tetaplah rendah diri, jujur, amanah, dan adil. Dan jangan jadikan jabatan hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Wassalamualaikum.